Mewujudkan rumah impian bukanlah hal yang mustahil. Setelah menabung dalam waktu yang lama, tentu Anda ingin memiliki rumah yang nyaman dan sesuai dengan angan-angan, bukan? Maka dari itu, jangan sampai asal dan sembarangan dalam memilih. Ada beberapa tips membeli rumah yang harus Anda perhatikan. Apa saja itu? Yuk simak beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam membeli rumah di bawah ini. Tips membeli rumah impian bagi milenial dan keluarga muda. 1. Pilih developer yang terpercaya. Jika Anda memakai jasa developer untuk mendapatkan rumah, maka tips membeli rumah pertama adalah memastikan developer tersebut memiliki latar belakang yang jelas. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa profesi tersebut banyak dimanfaatkan seseorang untuk melakukan penipuan. Karena itu, cek terlebih dahulu riwayat developer, atau Anda juga bisa meminta saran dari teman terdekat. 2. Pertimbangkan harga yang ditawarkan. Ketika developer atau pemilik rumah sudah menawarkan, usahakan jangan langsung menerima. Anda harus memperhatikan faktor lain untuk menilai apakah harga tersebut sudah sesuai dengan rumah yang ditawarkan. Anda juga bisa melakukan perbandingan harga dengan properti lain sebagai dasar pertimbangan. 3. Pastikan sistem pembayaran yang sesuai. Ada beberapa sistem pembayaran yang bisa Anda gunakan dalam membeli rumah. Anda bisa membelinya secara lunas di awal atau bisa memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank. Jika memilih sistem KPR, maka Anda harus mengurus pengajuannya jauh-jauh hari karena prosesnya yang tidak sederhana. 4. Pertimbangkan besaran uang muka. Jika Anda memilih sistem kredit, besar uang muka adalah hal utama yang harus Anda pertimbangkan. Dalam tips membeli rumah baru secara kredit, Anda harus memastikan bahwa Anda bisa membayar sisa angsuran-angsuran selanjutnya dari uang muka yang telah disepakati. 5. Sesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Pada dasarnya fungsi rumah adalah sebagai tempat berlindung. Untuk itu, pilihlah rumah yang menurut Anda nyaman dan bisa memenuhi kebutuhan Anda. Namun, sesuaikan juga dengan budget yang Anda miliki. Jika budget tidak begitu besar, Anda bisa mendapatkan rumah subsidi harga terjangkau. Dan ingat, tips membeli rumah subsidi yang terpenting yaitu memastikan legalitas tanah dan reputasi pihak pengembang. 6. Cari lokasi yang dekat dengan tempat kerja. Jika Anda bekerja di sebuah kantor, maka akan lebih baik Anda memilih lokasi rumah yang dekat dengan kantor. Hal ini akan membuat Anda lebih hemat dalam biaya transportasi dan waktu. 7. Perhatikan fasilitas dan lingkungan sekitar. Selain rumahnya, Anda juga harus memeriksa bagaimana keadaan dan situasi lingkungan sekitar. Tentu Anda akan lebih nyaman dengan lingkungan rumah yang bersih bukan? Maka dari itu, lebih baik hindari rumah yang berada di lingkungan yang tidak terjaga dan cenderung kurang bersih. Selain itu, perhatikan pula akses jalannya. Usahakan memilih rumah dengan akses mudah. 8. Anggap rumah sebagai investasi jangka panjang. Investasi properti saat ini sangat digemari. Bagaimana tidak? Nilai properti di Indonesia hampir selalu naik setiap tahunnya. Seperti menyelam sambil minum air, bagi Anda yang ingin membeli rumah, pikirkan juga bagaimana jangka panjangnya. Akan lebih baik apabila Anda memilih rumah yang memiliki prospek bagus dalam jangka panjang. 9. Hindari rumah di daerah rawan bencana. Tips membeli rumah selanjutnya adalah Anda harus memahami bagaimana geografi daerah rumah tersebut. Sebisa mungkin, hindari rumah yang berada di kawasan rawan bencana. Terkadang harga yang ditawarkan memang lebih murah, tetapi jangan mudah tergiur, Anda juga harus mempertimbangkannya dengan matang mengenai dampak yang bisa dialami. 10. Menyisihkan dana untuk membeli perabotan rumah. Satu hal yang tak kalah penting yaitu menyisihkan dana perabotan. Tips membeli rumah baru yang satu ini tidak boleh terlewatkan. Ketika Anda memasuki rumah baru, tentu hal pertama yang ingin dilakukan adalah menikmati suasana rumah dan beristirahat di sana. Namun, bukankah hal itu akan terhambat apabila belum ada perabotannya? Karena itu, siapkan dana tersendiri sebelumnya untuk membeli perabotan primer untuk kamar tidur, kamar mandi dan dapur. Baca juga, pasti berhasil. 13 cara menabung untuk beli rumah impian. 11. Pastikan legalitas rumah dan dokumen lengkap. Dalam tips membeli rumah bekas, poin yang satu ini cukup krusial. Sebelum memutuskan untuk membeli rumah bekas, Anda wajib mengecek mengenai legalitas rumah tersebut.
Sekali lagi, jangan mudah tergiur dengan harga murah. Semakin murah harga rumah, maka Anda harus semakin teliti dalam memeriksanya. 12. Hindari rumah yang memiliki riwayat sengketa. Selain memastikan kelengkapan dokumen dan legalitas, Anda juga harus mencari tahu riwayat rumah tersebut. Tips membeli rumah bekas yang aman adalah memastikan bahwa rumah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau pernah menjadi sengketa. Anda bisa mencari tahu lewat pemilik rumah dan tetangga sekitar. 13. Pikirkan dengan jernih sebelum memutuskan membeli. Setelah mempertimbangkan beberapa hal di atas, jangan terburu-buru memutuskan. Pikirkan berbagai pertimbangan dengan matang. Mengingat bahwa rumah membutuhkan modal yang besar, tentu Anda tidak boleh asal mengambil keputusan. 14. Lakukan diskusi dengan anggota keluarga. Bagi yang telah berkeluarga, Anda juga bisa mendiskusikannya dengan anggota keluarga lain. Mengingat nantinya rumah tersebut akan ditinggali bersama, tentu saran dari mereka juga perlu dipertimbangkan. 15. Perhatikan material dan kesehatan. 5 hal yang perlu diperhatikan saat ambil KPR. Mahalnya rumah biasanya membuat seseorang memilih untuk membelinya secara KPR atau kredit pemilikan rumah. Biasanya ada keringanan pembayaran yang ditawarkan seperti DP hanya 10% dan bisa dicicil. Terlihat sederhana, namun ketika kita mengajukan KPR, kamu perlu memperhatikan biaya lain yang timbul selain menyiapkan uang muka. Apa saja biaya yang muncul ya? 1. Biaya notaris. Persyaratan mengajukan KPR memerlukan dokumen yang cukup banyak. Notaris bisa menjadi perantara yang membantu segala persyaratan terpenuhi. Notaris tidak akan mengesahkan apapun jika salah satu syarat belum terpenuhi baik dari pihak penjual atau pembeli. Keberadaan notaris ini menjadi safety net kamu dalam bertransaksi. Biaya notaris ini bervariasi, tergantung daerah dan kesepakatan. Biasanya jika kamu membeli dari developer, biaya bisa lebih rendah karena ada perjanjian tersendiri antara developer dengan notaris. 2. Biaya BPHTB. Biaya BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Merupakan pajak yang harus dibayar oleh pribadi atau badan yang mendapatkan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, termasuk rumah KPR. BPHTB berlaku untuk semua transaksi jual-beli properti secara perorangan dan melalui developer. Biayanya sebesar 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi NJOP/TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, yang nilainya berbeda di tiap daerah. Biasanya developer sering menawarkan promo gratis biaya BPHTB, tapi tetap membayar biaya AJB. 3. Angsuran pertama. Angsuran pertama akan dimasukkan dalam salah satu komponen biaya KPR. Selain uang muka, kamu juga akan diminta untuk membayar angsuran pertama. Biasanya pihak bank akan menyetujui KPR jika besaran angsuran pertama memenuhi maksimum 40% dari pendapatan. Jadi, tanyakan terlebih dahulu berapa besar kemungkinan angsuran saat mengajukan KPR. Jika melebihi 40% dari pendapatan, pasti akan ditolak karena akan dianggap tidak mampu membayar. Tapi jika angsuran per bulan antara 30–35% pendapatan, tidak memiliki cicilan lain dan tidak pernah memiliki tunggakan kartu kredit, biasanya pengajuan KPR kamu akan disetujui. 4. Biaya asuransi jiwa dan kebakaran. Asuransi jiwa bertujuan mengurangi resiko gagal bayar apabila pemohon KPR meninggal sebelum selesainya masa cicilan. Sedangkan asuransi rumah melindungi properti kamu seandainya terjadi kebakaran. Biasanya biaya asuransi ini diminta di awal, dan memang sudah diperhitungkan sebagai bagian dari cicilan. Ada 2 jenis biaya untuk asuransi jiwa. Pertama, kamu akan diminta membayar sekaligus untuk jangka waktu sesuai lamanya cicilan. Kedua, kamu bisa melakukan pembaharuan setiap 5 tahun. Semuanya tergantung bagaimana kesepakatan yang dibuat. 5. Biaya administrasi lainnya. Biaya administrasi berbeda sesuai dengan kebijakan bank yang ditunjuk. Developer kadang memberikan promo gratis biaya administrasi. Namun hal ini hanya berlaku untuk rumah baru. Jika rumah second hand akan ada biaya tambahan seperti biaya appraisal, biaya provisi dan bea balik nama. Jika sudah membeli rumah melalui developer atau pihak manapun.
Sebaiknya menjadikan sertifikat yang kamu miliki ke tingkat SHM atau sertifikat hak milik dengan kekuatan hukum dan nilai jual yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan PPJB atau AJB. Jadi pastikan kamu langsung menggantinya dan menyiapkan dana yang cukup untuk semua biaya-biaya tambahan ini. Bagaimana, sudah paham kan? Nah, kamu mau beli rumah di mana nih? Jangan lupa siapkan biaya-biaya lain yang mungkin timbul saat KPR ya. Mah idaman bisa lebih hemat lewat 6 cara ini. Punya tanah dan pengin bikin rumah sendiri tapi takut biaya bangun rumah melambung tinggi. Tenang, kamu gak sendirian. Biaya bangun rumah memang gak mudah dan gak murah. Apalagi, di saat bersamaan kebutuhan sehari-hari tetap harus kamu penuhi. Mau gak mau kamu harus sudah punya budget khusus untuk membangun rumah ini. Besarannya pun beragam, tergantung dari tipe dan jenis rumah yang pengin dibangun. Sarannya, bangun rumah jangan cuma bergantung dari gengsi, tapi dari kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing. Sekarang siapa sih yang gak pengin punya rumah mewah dan luas? Tapi kalau uang yang dimiliki gak berbanding lurus dengan keinginan, ya gak usah memaksa, apalagi sampai pinjam uang kemana-mana. Namun, sebenarnya kamu gak harus merasa tertekan dengan besarnya biaya memiliki rumah idaman. Kalau kamu tahu strateginya, kamu pasti bisa dan menghemat banyak rupiah. Buat yang saat ini sedang galau dengan masalah di atas, yuk simak 6 cara menghemat biaya bangun rumah di bawah ini. Tips membangun rumah dengan dana terbatas. Membangun rumah bukanlah perkara yang murah. Mengingat membutuhkan waktu yang lama, sumber daya yang banyak, dan tentunya material bangunan yang mahal. Belum lagi, tahapan-tahapan yang harus dilalui sangatlah panjang. Mulai dari menentukan desain, menentukan borongan, memilah material, dan lainnya. Tapi, keistimewaannya membangun rumah sendiri adalah kamu bisa menentukan sesuka hati desain apa yang diinginkan, apalagi bisa disesuaikan sama budgetmu. Sementara keuntungannya membeli langsung dari pengembang lebih praktis dan tidak perlu repot-repot lagi. Tinggal beli, urus surat-surat, rumah bisa langsung ditinggali. Semua itu tergantung dari preferensi masing-masing, tapi jelas semuanya pengin memiliki rumah hunian nyaman, tapi berbiaya murah. Nah, berikut ini tips hemat biaya bangun rumah, cocok untuk yang punya dana terbatas. 1. Bikin anggaran kebutuhan bahan secara rinci bila ingin membangun rumah terjangkau. Rencanakanlah pembangunan rumah secara jelas dan detail. Jika kamu sudah tahu ukuran bangunan, bentuk rumah, dan target waktu pembangunan, saatnya membuat anggaran secara rinci. Yang utama, kamu harus tahu dulu kira-kira rumah tipe apa yang pengin dibangun. Penentuan tipe itu tentu disesuaikan dengan luas tanah dan juga kebutuhanmu. Misalnya, tanah kamu 60 meter persegi kan gak mungkin bangun hunian tipe 60. Kemudian, misalnya kamu sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak, kan tidak mungkin membangun rumah tipe 21 yang lebih cocok untuk pasangan muda. Tapi semua itu kembali lagi ke budget yang dimiliki. Anggaran kebutuhan ini akan menjadi acuan tiap kali akan membayar segala kebutuhan pembangunan nantinya. 2. Pakai desain rumah minimalis. Terinspirasi dari gaya hidup Zen yang berasal dari Jepang. Rumah minimalis memiliki desain modern dengan konsep pengaturan perabot sesedikit mungkin. Semakin sedikit perabotan di rumah minimalis, semakin nyaman dan tenang tempat tinggal tersebut. Karena membutuhkan pengaturan yang minim perabot, rumah minimalis memiliki beberapa tipe alias ukuran bangunan rumah dalam skala meter persegi, yaitu tipe 21, tipe 36, tipe 45, tipe 60. Namun, terdapat pula rumah minimalis dengan tipe 36/72, yang berarti luas bangunan rumah adalah 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi. Selain ditata dengan perabot yang minim, ciri konsep rumah minimalis adalah membuat sebuah ruangan jadi multifungsi. Misalnya, ruang dapur bisa sekaligus jadi ruang makan. Jika kamu ingin memiliki rumah minimalis, mulailah menentukan konsep rumah minimalis yang diidamkan. Dari situ kamu bisa membuat anggarannya kemudian baru berusaha mengumpulkan modal. Rumah minimalis memang lebih nyaman ditempati bagi keluarga kecil yang lebih menyukai konsep perabotan minim di dalam rumah, sehingga lebih mudah dirawat dan praktis untuk diletakkan di dalam rumah. Tanpa banyak ruangan,
Konsep desain minimalis tentu mampu menekan jumlah serta biaya penggunaan bahan bangunan. Jadi biaya bangun rumah yang harus kamu keluarkan bakal lebih hemat. Selain itu, kamu juga bisa menghemat lagi dengan tidak memakai jasa arsitek. Tinggal contek saja desain minimalis yang bisa dilihat di internet secara gratis. 3. Lakukan survei harga material. Salah satu faktor yang suka bikin biaya bangun rumah membengkak adalah biaya bahan bangunan. Toko-toko bangunan punya harga material yang sangat variatif. Karena itu, sebelum mulai membeli, sediakanlah waktu khusus untuk riset lapangan. Bisa jadi harga semen di toko A lebih murah dari toko B, tapi harga besi di toko B masih lebih murah dari toko A. Gak perlu sungkan keluar masuk toko bangunan dan melakukan riset harga. Untuk itu, kamu harus membuat catatan daftar perbandingan harga dengan mempertimbangkan biaya transportasi menuju toko bangunan tersebut. Lebih baik lagi kalau kamu memanfaatkan promo dan diskon harga toko-toko material rumah tangga juga sering ngadain diskonan, gak hanya brand-brand fashion saja. 4. Pilih bahan bangunan lokal berkualitas. Saat membangun rumah, tentu kamu ingin menggunakan bahan bangunan yang berkualitas. Tapi, bukan berarti kamu harus membeli material yang serba mahal. Harga sebenarnya tidak bisa menjadi tolak ukur apakah produk tersebut berkualitas atau tidak. Sekarang sudah banyak material lokal dengan kualitas tinggi, sehingga gak perlu memakai material produksi luar negeri yang harganya cenderung lebih mahal. Dengan begini kamu bisa lebih menghemat budget membangun rumah. Misalnya, soal material kayu, kalau kamu beli material kayu impor sama saja kamu buang-buang duit. Faktanya, kayu di Indonesia jauh lebih berkualitas dari kayu impor, seperti kayu jati. Tukang bangunan punya peran penting dalam pembangunan rumah. Biasanya, biaya untuk membayar jasa mereka yang paling menyita anggaran cukup besar. Karena itu, pilihlah tukang yang telah berpengalaman dan memiliki reputasi kerja yang baik. Ada dua macam cara pembayaran upah jasa tukang bangunan, yaitu sistem harian dan borongan. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem tukang harian biasanya dinilai memiliki kualitas kerja yang lebih baik dibanding sistem borongan. Harga untuk mempekerjakan tukang borongan memang lebih murah. Tapi hasil pekerjaannya sering kurang memuaskan karena pekerja borongan dibayar lebih murah dan dituntut bekerja tepat waktu sehingga mereka sering mengabaikan hasil sesuai keinginan penyewa. Meski begitu, tidak semua tukang borongan begitu, tergantung masing-masing individunya. Tukang borongan banyak juga yang bekerja profesional. Di sisi lain, pada sistem borongan kamu dapat memprediksi total biaya pekerjaan dengan lebih pasti daripada sistem harian. Pekerjaan sistem borongan biasanya juga lebih cepat daripada sistem harian, sehingga lebih bisa menekan biaya. Sekadar diketahui, untuk biaya sistem harian, harga tukang bangunan berkisar antara Rp120.000–Rp200.000 per tukang per harinya berdasarkan strata dan keahlian tukang yang dapat dibagi menjadi mandor, tukang, dan asisten tukang. Sedangkan biaya sistem borongan berkisar antara Rp750.000–Rp1.000.000 per meter persegi berdasarkan kompleksitas bangunan. 6. Membuat rumah secara bertahap. Jika dana yang kamu punya masih terbatas, bukan berarti kamu harus menunda proses pembangunan rumah. Kamu bisa membangun secara bertahap, misalnya mulai dari pondasi, pendirian bangunan, pemasangan atap, hingga tahap penyelesaian. Kamu bisa mengeluarkan biaya sesuai budget saat ini untuk pembangunan tahap awal, lalu menabung kembali untuk tahap berikutnya. Cara ini bisa menahan biaya, sehingga uang yang dikeluarkan tidak langsung bikin kantong jebol. Kelebihan lainnya, kamu jadi membeli dan menggunakan material secara efisien, sehingga menghindari ada material yang tak terpakai dan terbuang. Baca. Para pekerja Jakarta, gini caranya kalau mau beli rumah murah. Biaya bangun rumah sederhana. Menyiapkan biaya bangun rumah mewah pasti bisa menyentuh angka miliaran. Indikator mewah itu memang terlihat dari material dan fasilitas di dalam rumah, misalnya lantai rumah mewah semuanya dihiasi marmer, kemudian ada kolam renangnya. Tapi, kalau buat rumah sederhana gak harus sampai miliaran kok. Rumah sederhana yang penting ruangannya cukup, mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, dan gak terlalu mementingkan material mahalan, apalagi fasilitasnya. Meski materialnya gak mahal, rumah ini tetap berkualitas.
Karena kualitas akan menentukan ketahanan rumah tersebut. Rumah sederhana yang sering kita jumpai di daerah penyangga kota Jakarta adalah rumah tipe 36. Rumah tipe ini sudah sangat memadai untuk keluarga kecil, karena biasanya memiliki komposisi 2 kamar tidur dan 1 kamar tidur. Harga rumah tipe 36 bervariasi, mulai dari Rp350 jutaan sampai Rp500 jutaan. Semua itu tergantung dari lokasi dan desainnya. Kalau lokasinya semakin dekat dengan Jakarta, maka harganya akan mahal. Lantas, berapa biaya yang diperlukan bila membangunnya dari awal? Biaya bangun rumah per meter persegi. Secara sederhana, perhitungan biaya bangun rumah biasa dihitung per meter persegi. Karena itu, kamu perlu menentukan terlebih dahulu seberapa luas rumah yang diinginkan. Kemudian, kamu dapat menentukan budget per meter persegi luas rumahmu. Untuk biaya bangun rumah per meter persegi harga pasarannya sangat bervariasi, tergantung jenis dan kompleksitas rumah yang ingin dibangun. Untuk harga borongan rumah berkisar antara Rp3 juta 10 juta rupiah per M2. Biaya ini bersifat sangat relatif di mana akan disesuaikan dengan kompleksitas bangunan dan jenis atau merek material yang digunakan seperti keramik, cat, kusen-kusen pintu atau jendela yang ingin digunakan. Biaya lain. Membangun rumah, berarti harus memikirkan biaya-biaya sampingan. Misalnya, biaya pengurusan izin mendirikan bangunan IMB, biaya pembersihan puing-puing yang tersisa, biaya pemasangan elektronik, hingga biaya pindahan. Bahkan, tak jarang ada biaya tidak terduga lainnya selama proses pengerjaan bangun rumah atau ketika rumah sudah bisa dibilang selesai. Cara memilih lokasi perumahan yang baik dan rekomendasinya. Mencari rumah memang tidak boleh sembarangan karena ada banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama lokasi. Dan tidak semua perumahan memiliki lokasi yang baik untuk dijadikan tempat tinggal. Agar tidak menyesal setelah membeli rumah, ada baiknya kamu perhatikan lingkungannya secara menyeluruh. Berikut ini kami berikan panduan cara memilih lokasi perumahan yang baik agar kamu bisa mendapatkan hunian yang nyaman untuk masa depan. Kriteria lokasi perumahan yang tepat. Berikut ini kami rangkum beberapa kriteria lokasi yang baik, strategis dan tepat saat survei rumah. Hal ini dilakukan agar Anda tidak terjebak iming-iming iklan jual rumah abal-abal yang memuat informasi tidak relevan. Aksesibilitas lokasi yang mudah. Akses menjadi salah satu poin penting ketika ingin beli rumah di kawasan perumahan. Meskipun banyak perumahan yang menawarkan fasilitas internal hingga desain hunian modern, tapi akses keluar dan ke dalam area perumahan sangat sulit dijangkau, seperti jalan rusak dan berlumpur. Lokasi perumahan yang baik haruslah memiliki akses kendaraan yang mudah baik kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Ada kriteria akses yang baik sekaligus menguntungkan untuk jangka panjang, yakni akses perumahan dekat pintu tol yang bisa memudahkan mobilitas penghuninya. Hal ini jelas berbeda, jika Anda memilih tinggal di perumahan yang jauh dari pusat transportasi ataupun jalan tol karena harganya murah. Konsep kawasan TOD dan Sunrise Property. Jika Anda bingung memilih lokasi perumahan yang baik, maka poin kedua ini bisa jadi pilihan yang tepat. Rata-rata perumahan yang mengusung konsep TOD biasanya terletak di tengah kota ataupun di pinggiran kota, namun tetap terintegrasi dengan transportasi publik seperti LRT. Salah satu contoh pasti perumahan yang saat ini jadi favorit banyak pekerjaan atau kaum urban adalah LRT City Cibubur PT Adi Komuter Property yang menjadi penghuni baru di Koridor Timur. Tidak hanya konsep TOD saja, Anda pun wajib melirik berbagai pilihan perumahan di kawasan Sunrise Property yang menjadi salah satu area yang memiliki nilai instrumen investasi paling tinggi. Lokasi perumahan ini sudah memiliki fasilitas, aksesibilitas hingga transportasi yang mudah dicapai, seperti halnya di Kota Mandiri BSD City. Fasilitas publik yang lengkap. Cara memilih lokasi perumahan yang baik selanjutnya adalah dekat dengan fasilitas umum. Ya, fasilitas umum menjadi poin penting yang wajib Anda perhatikan apalagi tujuan Anda membeli rumah adalah untuk mendapatkan kenyamanan dan kemudahan. Mendapatkan perumahan dengan fasilitas publik yang mudah dijangkau memang jadi impian banyak orang. Beberapa fasilitas umum yang harus ada di dalam maupun di luar kawasan perumahan yakni rumah sakit, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan dan area rekreasi. Hindari kawasan bencana alam.
Mungkin Anda iri dengan orang-orang yang tinggal dekat dengan pantai atau pegunungan karena bisa setiap hari menikmati panorama yang menakjubkan. Tapi, perlu Anda ketahui kawasan tersebut bisa membahayakan Anda dan keluarga, karena area tersebut jadi langganan bencana alam seperti gempa, erupsi, badai, hingga banjir rob. 12 bahan bangunan rumah 6x9 berkualitas paling umum digunakan. Terdapat berbagai macam jenis bahan bangunan yang dapat Anda jadikan referensi. Foto. Pexels, Pixabay. Ada banyak jenis-jenis bahan bangunan yang digunakan dalam membangun rumah. Perhatikan daftar berikut dan tentukan saja mana bahan bangunan yang Anda perlukan. 1. Batu fondasi. Bahan ini dibutuhkan untuk membuat fondasi bangunan. Untuk membuat fondasi, Anda bisa menggunakan batu kali, batu gunung, atau batu bata. 2. Semen. Peran bahan ini sangat penting dalam proses pembangunan. Foto. Pexels, Rodolfo. Peran semen dalam membangun rumah sangat krusial, mulai dari merekatkan batu fondasi, menyambung batu bata untuk dinding, memplester dinding, hingga membuat lantai semen ekspos. Saking banyaknya jumlah semen yang dibutuhkan, terkadang untuk menghemat, semen disubstitusi dengan gamping. 3. Pasir. Bersama semen dan air, pasir akan menjadi adonan untuk merekatkan batu dan bata, membentuk dinding dan tiang yang kokoh. Kualitas tidak bohong. Semakin baik kualitas pasir yang digunakan, semakin baik dan kuat adonannya. 4. Baja. Baja digunakan sebagai kerangka. Foto. Pexels, Anamul. Bahan bangunan ini berfungsi sebagai kerangka yang menguatkan dinding. Baja ringan juga terkadang digunakan menahan atap. Kalau ingin memilih atap baja ringan untuk konstruksi atap rumah, kenali dulu fakta seputar baja ringan di sini. 5. Kayu dan bambu. Selain digunakan untuk konstruksi, kayu juga sering digunakan untuk lantai, dinding, kusen, dan tangga. Sementara bambu, dibutuhkan untuk proses pembangunan. 6. Kerikil, batu pecah, split. 6 cara memilih lokasi perumahan yang baik dan rekomendasinya. Mencari rumah memang tidak boleh sembarangan karena ada banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama lokasi. Dan tidak semua perumahan memiliki lokasi yang baik untuk dijadikan tempat tinggal. Agar tidak menyesal setelah membeli rumah, ada baiknya kamu perhatikan lingkungannya secara menyeluruh. Berikut ini kami berikan panduan cara memilih lokasi perumahan yang baik agar kamu bisa mendapatkan hunian yang nyaman untuk masa depan. Kriteria lokasi perumahan yang tepat. Berikut ini kami rangkum beberapa kriteria lokasi yang baik, strategis dan tepat saat survei rumah. Hal ini dilakukan agar Anda tidak terjebak iming-iming iklan jual rumah abal-abal yang memuat informasi tidak relevan. Aksesibilitas lokasi yang mudah. Akses menjadi salah satu poin penting ketika ingin beli rumah di kawasan perumahan. Meskipun banyak perumahan yang menawarkan fasilitas internal hingga desain hunian modern, tapi akses keluar dan ke dalam area perumahan sangat sulit dijangkau, seperti jalan rusak dan berlumpur. Kerikil, batu pecah, split. Batu biasa digunakan untuk campuran semen. Foto. Pexels, Johnny. Batu kerikil atau split merupakan material bangunan yang biasa digunakan untuk campuran semen dan pasir untuk membuat beton. Dilansir dari kontraktor Jogja, batu split memiliki ukuran yang berbeda mulai dari 5 sampai 50 mm dengan rentang jarak per 5 mm. Setiap ukuran memiliki fungsi yang berbeda dari pembangunan materialnya. 7. Bata tanah liat, batako, bata ringan. Batu bata tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan. Sifatnya yang adem dan kokoh membuatnya begitu disukai. Untuk menghemat, bata kerap digantikan batako yang lebih terjangkau, namun tak sekokoh bata dan cenderung panas. Yang kini disukai konsumen adalah bata ringan atau hebel. Bata putih atau hebel terbuat dari campuran pasir kuarsa, semen, kapur, gipsum, aluminium pasta, dan air. Sifatnya lebih ringan dan lebih kuat dari bata tanah liat, namun harganya lebih mahal dan harus direkatkan menggunakan semen mortar. 8. Genteng. Genteng sendiri memiliki banyak alternatif. Foto. Pexels, Pixabay. Genteng dari tanah liat bisa dibilang paling populer di Indonesia.
Sebagai alternatif, ada juga asbes dan metal yang ringan, namun cepat menghantarkan panas ke dalam rumah. Kini, ada juga genteng dari bahan plastik, karet daur ulang, dan serat selulosa yang lebih ramah lingkungan serta relatif aman saat terjadi gempa. Selain itu ada juga genteng aspal, genteng keramik, dan sirap kayu. Kalau rumah Anda memiliki konsep minimalis, cek 5 jenis genteng yang sesuai untuk rumah minimalis berikut. 9. Keramik. Lantai, dinding kamar mandi, hingga dapur memerlukan keramik yang berbeda-beda. Selain bahan, desainnya pun kini lebih bervariatif. 10. Fabrik. Penggunaan fabrik sudah umum digunakan sebagai bahan bangunan. Foto. Pexels, Mates. Pada masa lalu kita sering melihat penggunaan kain sebagai material tempat tinggal seperti tenda. Dengan perkembangan arsitektur dan kain sintetis, penggunaan fabrik sebagai bahan bangunan kian populer. Banyak villa atau penginapan yang mengusung konsep perkemahan atau glamping dan menggunakan kain sebagai material utama. Selain itu, kanopi modern pada berbagai macam bangunan kini banyak dipasang dengan kain fleksibel yang dibantu oleh sistem kabel baja. 11. Gelas. Penggunaan kaca sebagai dinding kian populer karena menambah keestetikan dari rumah dan membuat kesan lebih modern. Pemasangan kaca pada dinding lebih murah apabila dibandingkan dengan beton, akan tetapi daya tahannya tentu lebih rendah. Kaca yang digunakan untuk material pembangunan sudah disesuaikan ketebalan, kekuatan, serta kemudahan dalam perawatannya. Penggunaan kaca untuk dinding rumah Anda juga membuat cahaya masuk lebih banyak. 12. Metal.